Selamat sore, perkenalkan nama saya Willy Vander dengan NIM 12121115 dari jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yaitu memiliki 3 makna dari kata tersebut, yaitu pertama sistem. Sistem itu adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang kali. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang mempunyai karakteristik yang sistematis. Yang kedua itu ada pengendalian. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sebelumnya terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian manajemen, yaitu detektor, selektor, efektor, serta berkomunikator yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Proses sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan pada umumnya dimulai dari unsur detektor yang berharga yang berfungsi untuk mencari informasi mengenai sebuah aktivitas. Yang ketiga itu ada manajemen. Manajemen ini sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasinya, yaitu mencapai hasil tertentu. Tujuan organisasi sangat beragam, misalnya mencari laba, produktivitas, moralitas tinggi, memberikan jasa ke publik, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak semua organisasi bertujuan untuk mencari laba. Terdapat banyak organisasi non-profit di Indonesia yang tidak bertujuan mencari laba. Misalnya, Palang Merah Indonesia, lembaga bantuan. SPM memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama itu ada detektor. Detektor merupakan unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama. Sebuah alat perusahaan yang digunakan dalam melakukan identifikasi terkait apa yang sebenarnya terjadi pada proses pengendalian manajemen di suatu perusahaan atau organisasi. Sektor merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai signifikasi mengenai peristiwa apa yang terjadi yang sedang terjadi pada proses sistem ini. Selektor merupakan unsur kedua dari sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga ada efektor. Efektor adalah unsur ketiga dari sistem ini, merupakan alat yang digunakan perusahaan dalam mendorong perilaku dan tindakan tertentu ketika melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan pedoman maupun patokan yang ada. Yang keempat itu ada komunikator. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi informasi antara bagian detektor menuju ke asesor maupun sebaliknya. Komunikator merupakan unsur keempat sekaligus terakhir dari sistem ini. Nah, di sini terdapat ada contoh aplikasi pengendalian. Contoh pengendalian yang pertama itu ada pengendara mobil. Pengendara mobil itu detektornya adalah mata, yang adalah dimana kita mendetek untuk pengendara mobil memakai mata. Itu asesor. Asesor ini adalah otak. Otak ini adalah berfungsi untuk kita melakukan kegiatan mengendarai mobil, yaitu misalnya mobil kanan atau ke kiri. Efektor adalah yang berlangsung bersentuhan secara berlangsung, seperti kaki tangan, untuk mengendarai sebuah mobil agar mobil bisa berjalan. Yang terakhir adalah communication network. Communication network adalah hubungan antara jaringan saraf antara mata, otak,
kaki dan tangan. Nah, yang kedua itu ada alat AC, detektor termometer, aksesornya termostat, efektor sistem pendingin udara, komunikasinya jaringan kabel. Yang kedua ada suhu tubuh, simpul syaraf, kelenjar hipotalamus, efektornya otot dan organ tubuh, serta yang terakhir komunikasi network jaringan saraf. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, tidak berkenan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.